Presiden RI Prabowo Subianto mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di ruang Agnes Hotel Lahan Select Gyeongju pada Jumat 31 Oktober. Pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela KTT APEC 2025 yang digelar di Gyeongju, Republik Korea. Agenda ini menjadi bagian penting dari diplomasi ekonomi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh rasa persahabatan tersebut, kedua pemimpin membahas upaya memperkuat kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Selandia Baru yang telah terjalin sejak tahun 2018. Presiden Prabowo menegaskan bahwa hubungan kedua negara selama ini berjalan sangat baik, terutama dalam bidang perdagangan, pendidikan, dan pertanian. Ia menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kerjasama yang memberi manfaat konkret bagi masyarakat kedua negara. Perdagangan bilateral kita telah meningkat secara konsisten selama 5 tahun terakhir, hampir 10% setiap tahunnya. Namun, saya yakin kita bisa berupaya lebih baik lagi. Dalam berbagai sektor kita telah bekerja sama dengan baik, dan saya berharap kerjasama ini dapat terus ditingkatkan, ujar Presiden Prabowo. Sementara itu, Perdana Menteri Christopher Luxon menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan Indonesia terhadap peningkatan status komprehensif strategic partnership antara ASEAN dan Selandia Baru. Menurutnya, hubungan bilateral yang kokoh akan berkontribusi besar pada stabilitas dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik. Ia juga menyoroti pentingnya pemutakhiran perjanjian perdagangan kawasan seperti Regional Comprehensive Economic Partnership dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement. Izinkan saya juga menyampaikan terima kasih atas seluruh dukungan Anda terhadap peningkatan status ASEAN CSP dengan Selandia Baru. Kami sangat menghargai hal itu. Dengan adanya peningkatan ASEAN CSP RCEP dan pembaruan AANZ FTA, kita kini memiliki mekanisme kawasan yang kuat untuk mempercepat hubungan perdagangan antara kedua negara, ujar PM Luxon. Selain sektor ekonomi, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya penguatan kolaborasi di bidang pendidikan, pertanian, dan pengembangan sumber daya manusia. Menurutnya, Indonesia perlu memperluas kesempatan bagi generasi muda untuk menimba ilmu di luar negeri, terutama di bidang kedokteran dan kedokteran gigi. Prabowo juga menilai kerjasama pelatihan tenaga pengajar dan kursus bahasa Inggris dari Selandia Baru akan sangat membantu tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Jadi, saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya, kerjasama di bidang pertanian dan pendidikan. Kita ingin juga kirim lebih banyak mahasiswa untuk belajar kedokteran dan kedokteran gigi. Kita sangat butuh dokter dan dokter gigi. Dan saya juga minta kalau ada guru-guru dari Selandia Baru yang bisa bantu kita. Kita mau menambah sekolah atau kursus-kursus bahasa Inggris untuk pekerja-pekerja kita, ungkap Prabowo. Kedua pemimpin juga sepakat memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai perdagangan yang pada tahun 2024 tercatat mencapai 1,91 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menunjukkan tren positif yang menandakan potensi besar untuk kerjasama ekonomi yang lebih mendalam di masa depan. Dalam konteks ini, kedua pihak berkomitmen untuk terus menghapus hambatan perdagangan dan memperluas kolaborasi di sektor energi terbarukan, teknologi pertanian, dan pengembangan ekonomi hijau. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan produktif. Baik Indonesia maupun Selandia Baru menilai pentingnya menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik melalui kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Selain itu, Prabowo dan Luxon juga menegaskan dukungan terhadap inisiatif regional yang mendorong keterbukaan perdagangan, pembangunan inklusif, serta penanganan perubahan iklim yang menjadi isu utama dalam forum APEC tahun ini. Dengan semangat kemitraan yang kuat, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan terus memainkan peran aktif dalam diplomasi ekonomi global. Pertemuan bilateral dengan PM Luxon di KTT APEC 2025 tidak hanya memperkuat hubungan Indonesia-Selandia Baru, tetapi juga mempertegas komitmen Indonesia untuk menjadi mitra strategis yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan bersama.